kesulitan di lapangan juga dalam pandangan Ombudsman gitu masih ditemukan hal-hal yang saya kira klasik gitu ya. Satu terkait inkonsistensi kebijakan dari pemerintah, di mana kan darurat itu berarti kita harus punya skema kebijakan yang tidak normal, skema kebijakan yang luar biasa yang memang sifatnya darurat, termasuk bagaimana menutup berbagai akses ya, khususnya pintu-pintu masuk datangnya warga negara lain. Jangan kemudian mengambil komparasi dari pengalaman negara lain untuk kemudian diterapkan di Indonesia, pada situasinya berbeda, tantangannya berbeda. Jadi hal-hal seperti ini yang kita harus ambil kebijakan yang konsisten ya. Kita memang akan melakukan systemic review. Jadi terkait dengan yang kemudian jadi temuan Ombudsman, tentu berbagai temuan yang dilakukan dari observasi ya, karena kan belum ada kajian ya, cuma ya observasi. Kami di pimpinan kan terus memantau, terus mencermati situasi yang ada. Itu hasil-hasil observasi itu kita komunikasikan tentu dengan berbagai pihak lewat berbagai jalur yang ada, termasuk jalur komunikasi pribadi dan sebagainya, untuk menyampaikan concern kita bahwa terkait dengan oksigen ini, apakah benar memang semata karena kekurangan suplai, kekurangan pasokan, ataukah jangan-jangan ada permainan di lapangan juga, ada upaya untuk berburu rent seeking gitu ya, ada upaya untuk menimbun misalnya alat kesehatan, oksigen dan sebagainya, yang ini motifnya tentu motif ekonomi. Dan ini buat saya ini suatu kejahatan kemanusiaan ketika depan mata kita melihat ribuan atau mungkin jutaan hari ini warga di negeri ini sedang berjibaku dengan hidup matinya mereka. Tapi pada sisi lain ada orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab, tidak berpikir kemanusiaan, itu kemudian mengambil aksi untuk mengambil untung secara ekonomi, mungkin juga secara politik bagi kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok mereka. Nah, ini kita sampaikan gitu. Kalau semata karena memang kekurangan pasokan atau suplai, kita bisa pahami, dan kita tetap mendorong pemerintah untuk terus bekerja keras tentu saja untuk mengakselerasi dan meningkatkan pasokan suplai yang ada. Tetapi kalau problemnya itulah problem permainan dari oknum tertentu, nah ini yang penting, bagaimana kemudian pemerintah menyikapi ini, melakukan tindakan. Karena itu kemudian PPKM ini adalah kolaborasi dari berbagai pilar ya, tidak saja pemerintah pusat, tidak saja pemerintah daerah, tetapi juga di dalamnya adalah ada aparat, termasuk aparat kepolisian dan tentara. Inilah 4 pilar utama sesungguhnya dari PPKM, didukung oleh solidaritas dan gerakan masyarakat. Nah, kalau kemudian terjadi temuan-temuan tadi, saya berharap pengawasan administrasi dari Ombudsman akan berjalan, tapi penegakan hukum dari aparat penegakan hukum itu juga harus berjalan. Jadi dua-duanya harus sejalan ini. Nah, ini sangat penting, justru sangat penting ya soal vaksinasi ini. Prinsip dasarnya adalah bahwa vaksinasi ini wajib bagi semua penduduk untuk menjalankannya, sekaligus hak mereka untuk mendapatkannya. Jadi tidak ada pilihan, apapun argumentasi subjektif personal kita, itu tidak bisa membenarkan bahwa ini adalah sesuatu yang wajib untuk semua penduduk mendapatkannya, sekaligus juga hak mereka gitu ya. Jadi kalau seseorang itu menolak vaksin, itu sama dengan dia kemudian membiarkan dirinya menjadi penyebab berbagai penularan ke berbagai pihak, bahkan terhadap keluarga dekatnya sendiri, lebih jauh lagi terhadap komunitas dan sebagainya. Nah, dalam konteks bahwa vaksin ini adalah upaya untuk membangun kekuatan atau kekebalan komunitas gitu, maka kemudian negara
negara harus melihat ini ada unsur kepentingan publik di dalamnya. Sehingga kemudian wajib buat negara itu untuk memenuhi hak layanan publik dari masyarakat, hak layanan kesehatan dari masyarakat, dengan kemudian memberikan vaksin yang terus terang saya nggak suka istilah gratis ya, tapi itu yang dipakai oleh masyarakat. Sebenarnya ini bukan vaksin gratis, itu vaksin yang merupakan kewajiban negara. Tapi oke, kita menyebutnya sebagai vaksin gratis. Jadi memang wajib negara untuk menggratiskan vaksin yang ada. Ada asimetri informasi yang timpang, yang bahkan minim diperoleh masyarakat, gitu ya. Jadi ini harus kita benahi, ya. Bagaimana kemudian informasi yang sama, yang juga sama akuratnya, sama porsinya, itu diperoleh oleh semua warga. Karena itu keaktifan dari pemerintah untuk menyampaikan, mensosialisasikan, dan mengedukasi masyarakat itu menjadi sangat penting. Kalaupun kemudian pemerintah terbatas kapasitasnya, saya kira lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dunia media massa dan sebagainya itu juga perlu mengambil peran gitu ya, untuk menjadi saluran pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi sehingga kemudian porsi informasi yang diperoleh oleh masyarakat, akurasi informasi yang diperoleh masyarakat itu sama dan mudah-mudahan semuanya akurat gitu, sehingga tidak ada simpang siur yang membuat kemudian terjadi kebingungan. Dan biasanya dalam situasi bingung seperti itu sangat rentan bagi mereka-mereka yang mau mengambil keuntungan sendiri, itu kemudian bermain di air keruh dan akan merugikan masyarakat secara umum. Nah, terkait dengan PPKM, tentu Ombudsman menyambut baik. PPKM ini juga harus dibaca dalam kaitan dengan berbagai faktor yang lain, termasuk bagaimana kemudian daya dukung ekonomi masyarakat, gitu ya, daya dukung sosial mereka. Jadi kalau PPKM diterapkan, maka dalam situasi yang sama juga secara serentak itu berbagai upaya penguatan ekonomi dan perlindungan sosial itu harus juga dilakukan. Di sini kita bicara tentang bantuan sosial, bicara tentang BLT dan sebagainya, yang itu sangat penting sebagai bantal sosial, bantalan ekonomi bagi masyarakat yang hari ini kita minta untuk berada di rumah. Hari ini kita minta untuk tidak kemana-mana gitu. Jadi mereka mentaati himbauan dan perintah dari negara itu, tetapi negara juga harus bisa memastikan bahwa mereka tidak hanya tidak terpapar dari COVID, juga tidak boleh terkapar secara ekonomi. Nah, ini dua-duanya penting ya, kita memastikan diri tidak terpapar dari COVID, tapi juga tidak terkapar dari sisi ekonomi, sehingga kemudian intervensi negara melalui perlindungan sosial, melalui bantuan-bantuan sosial dan sebagainya, itu harus juga dalam intensitas yang sama